Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Ripaldi, NIM 262035100019, kelas IKORDI. Saya akan menjelaskan tugas proyek mata kuliah kepemimpinan saya. Latar belakang. 1. Peran pemimpin pada suatu organisasi merupakan tonggak kesuksesan organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin dapat mempengaruhi moral, keputusan kerja, kedisiplinan, serta kualitas kehidupan kerja dan tingkat prestasi organisasi tersebut. Oleh karena itu, peran pemimpin sangat penting dalam sebuah organisasi. Dalam menentukan dan memilih pemimpin, maka akan timbul berbagai pemahaman yang berbeda-beda pula. Misalnya, pemimpin yang efektif dan efisien itu memiliki karisma, berpandangan ke depan, arif dan bijaksana, intensitas dan keyakinan diri, dan masih banyak pemahaman lainnya. Kepemimpinan dalam pendidikan memberikan dorongan dan pengaruh dalam perbaikan belajar, pengajaran, memperbaharui kepercayaan dan melaksanakan ideologi demokrasi, terus-menerus mengadakan analisa dan perumusan kembali nilai-nilai demokrasi. Seperti apa yang telah terjadi di kelas, merupakan bagian integral yang penting dalam proses penentuan apakah karya atau penemuan dan kreativitas seseorang akan lebih diperhitungkan dan dihargai daripada hanya merupakan cambuk untuk kegiatan. Pengertian kepemimpinan. 1. Kepemimpinan Kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama. Rhodes dan Belling 1948-46. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu. Tannenbaum, Wechsler and Nasarik 1961. 3. Kepemimpinan adalah rangkaian aktivitas penataan berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sutrato 1988. 4. Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk lebih berupaya dalam mengarahkan tenaga dalam tugasnya atau mengubah perilaku mereka. Wexley and Yuki 1977. Tujuan kepemimpinan dalam organisasi. 1. Sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. 2. Memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan yang lain adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Fungsi kepemimpinan. Fungsi administratif. Yang dimaksud dengan fungsi administratif adalah pengadaan formula kebijakan administrasi di dalam suatu organisasi dan menyediakan segala fasilitasnya. Fungsi sebagai top manajemen. Fungsi sebagai top manajemen adalah fungsi pemimpin dalam proses aktivitas pembuatan planning, organizing, staffing, directing, commanding, dan controlling. Fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi. Beberapa fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi adalah 1. Fungsi instruktif, 2. Fungsi konsultatif, 3. Fungsi partisipasi, 4. Fungsi delegasi, 5. Fungsi pengendalian. Menurut Ketua UKM Kreatif, fungsi kepemimpinan itu adalah lebih kepada mengarahkan,
Seseorang pemimpin yang tidak mempunyai jiwa kepemimpinan pasti tidak akan sanggup mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan. Menurut koordinator LP2IM, fungsi dari kepemimpinan itu adalah sebuah cara untuk mempermudah ataupun mengorganisir sebuah tujuan agar tujuan tersebut dapat terselesaikan sesuai perencanaan yang kita buat. Jadi fungsi dari kepemimpinan itu mengorganisir agar semua tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Menurut Ketua Putri Kepramukaan, fungsi dari kepemimpinan itu adalah menggerakkan dan mengarahkan ke tujuan-tujuan yang sudah dirumuskan bersama anggota organisasinya. Kesimpulan, dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa definisi kepemimpinan menurut para ketua UKM dan organisasi Unimed memiliki definisi yang mengandung makna yang sama, yaitu bahwa kepemimpinan adalah suatu cara untuk mempengaruhi, merangkul, dan memotivasi orang lain ataupun anggota dalam suatu organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama dalam lembaga tersebut. Dari hasil wawancara tersebut pula dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki konsep yang berbeda dalam memimpin suatu organisasi tersebut. Dan secara umum perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah kondisi dan situasi dari keadaan dalam lembaga tersebut. Dan juga berdasarkan wawancara didapat bahwa tidak ada tipe kepemimpinan yang ideal. Karena untuk menentukan ideal atau tidaknya suatu kepemimpinan itu berdasarkan dari pandangan orang, dan pandangan orang lain tidak ada yang mutlak atau sama. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.